Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita akan beribadah bersama-sama pagi hari ini. Kita berikan waktu kita kepada Tuhan, kita menyembah Dia, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia, Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan, kita menyembah Dia, kita naikkan pujian kita semusim berlalu. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Namun kau selalu
karena kami hidup. Kalau kami hidup sampai pagi hari ini, semua karena kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami tetap percaya pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, baik di gereja maupun di rumah. Kami akan tinggikan nama-Mu. Kami akan muliakan Tuhan. Kami akan agungkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan. Seberapa kita yang ada di gereja, kita angkat pujian kita hari ini. Oh, mari kita sambil berdiri, kita naikkan pujian kita, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia menciptakan
bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan membuka ruang kesaksian. Mungkin ada yang bersaksi. Kalau tidak ada, di tengah-tengah kita ada mahasiswa Bapak Ibu ya, untuk membantu pelayanan di tempat ini. Mereka selama libur 2 bulan ya. Kita doakan supaya dia akan bisa menjadi berkat bagi anak-anak. Mungkin diperkenalkan dulu. Silakan, mari Jenny. Baik, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Jenny Gabriela, biasa dipanggil Jenny atau Jen. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, Kota Makassar, dan saya saat ini menjadi mahasiswi di STT Excelsior Surabaya. Umur 19 tahun, saya mahasiswi semester 3. Baik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita doakan ya supaya selama liburan di tempat ini kita bisa bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Sudah 1 tahun setengah tidak ada mahasiswa di tempat ini, mahasiswa tidak ada. Ya biasanya kan ada anak-anak weekend setiap hari Jumat datang, Senin kembali ke kampus ya. Tapi karena masa-masa pandemi memang tidak ada. Puji Tuhan, kita akan masih ada yang mau bersaksi? Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian kita, aku datang dan ku bersujud. Kami perlu firman Tuhan.
Telah kubuka mata hatiku dan seluruh hidupku untuk menikmati firman. Katakan aku datang. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Kami datang di hadapan-Mu. Di hadapan-Mu. Kami buka hati kami. Rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata Dan seluruh jiwaku. dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saya minta dengan kasih Kristus, Bapak Ratno berdoa untuk firman Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan karena sampai hari ini Tuhan jika mendekat sama Tuhan dan ucil-ucil ini Tuhan menyebabkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang kami mendekat dan firman-Mu Tuhan membuka hati pikiran kami Tuhan hingga firman ini Bapa dapat kami dengarkan jadikan firman Tuhan juga memberkati yang kamu yang menyampaikan Tuhan Pak dari dunia Bapa sehingga kami banyak dapat berjalan dan tidak Engkau. Terima kasih Tuhan, kami silakan menurut tangan-Mu dalam waktu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Shalom.
Puji Tuhan. Bagaimana kondisi keadaan sekarang? Sehat? Haleluya. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebetulan, tetapi karena anugerah dari Tuhan, ya. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, ya. Sementara teman-teman yang lain mungkin sedang bertarung dengan maut, tetapi hari ini kita masih bisa bersyukur. Sedikit informasi, saudara kita seiman, Ibu Elizabeth sekarang sedang opname di Putri Rahayu karena lambung, ya, karena lambungnya mungkin sudah akut, tidak bisa makan, jadi dia di opname. Nanti kita doakan ibu ini, ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini saya akan mengangkat satu tema, tetap aman walau dalam lembah kekelaman. Ya, puji Tuhan. Kita baca dulu ayatnya di dalam Mazmur pasal 23, satu ayat yang sangat fenomenal, ya. Mungkin kita terlalu sering membaca sehingga nggak pakai buka Alkitab pun kita sudah hafal. Ada yang hafal tanpa buka Alkitab? Kita baca sama-sama, ya. Mazmur 23 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur Daud 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Luar biasa. Ini ayat yang sangat hebat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena Tuhan adalah gembala yang memelihara kita. Tetapi Bapak Ibu, saya mengambil tema ini, dan dasar dari tema ini adalah ayat yang keempat. Dari 6 ayat ini, 1, 2, 3 dan 5, 6 itu sesuatu yang menyenangkan hati kita, sesuatu yang menghibur. Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan. Ayat 6, kebajikan kemurahan belaka menyertai mengikuti aku. Tapi di ayat 4 itu seolah-olah apa ya? Nilai merah di sana. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, saya akan angkat beberapa terjemahan di sini, ya. Ini adalah terjemahan TP. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan seterusnya kita sudah baca, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau dalam Indonesian Modern Bible, ini IMB, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Tambah lebih sedikit ngeri, ya. Kalau tadi lembah kekelaman, kelam itu gelap. Tapi ini lebih ngeri karena lembah bayang-bayang kematian. Ada kematian yang membayangi di sepanjang perjalanan itu. Aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Satu lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia, ini adalah firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup. Yang punya HP
gadgetnya, diinstal Alkitab, itu banyak sekali terjemahan-terjemahan yang bisa membantu kita ya. Walaupun aku berjalan melalui lembah maut yang gelap, aku tidak akan takut karena Engkau menyertai aku dan untuk menjaga dan membimbing aku sepanjang jalan. Satu terjemahan bahasa Inggris saya suka ayat ini karena ayat ini berkata, even when I must walk through the darkest valley, I feel no danger, for you are with me. Your rod and your staff reassure me. Even when I must, aku harus. Ayat ini berkata bahwa sekalipun aku harus walk through, berjalan melalui darkest valley. Valley itu lembah, darkest itu paling gelap, lembah yang paling gelap. I feel no danger, aku tidak takut bahaya. Bapak Ibu, ayat ini mengatakan kepada kita bahwa sekalipun di ayat 2 dan 3 mengatakan ia membimbing aku ke air yang tenang, ia membawa aku ke rumput yang hijau, tapi satu kali aku harus, garis bawahi kata itu, aku harus berjalan melalui lembah bayang-bayang kematian. Kematian membayangi kita. Kalau kita hubungkan dengan kondisi saat ini, menurut Bapak Ibu, apakah kita sekarang sedang berada di lembah bayang-bayang kematian? Ya. Kematian menghantui kita, membayangi di sepanjang hidup kita. Saya masih ingat minggu lalu saya sampaikan, hari Sabtu 3 orang meninggal, hari Minggu pagi 1 orang meninggal. Dalam waktu 24 jam di rumah ini 4 orang meninggal beruntun karena COVID. Ini adalah lembah bayang-bayang kematian. Loh, kok lembah sih Pak? Ayo kita belajar dulu. Apa sih lembah itu? Ada yang tahu nggak lembah? Yang sekolah, yang kuliah, apa itu lembah? Lembah itu apa sih? Halo, lembah itu apa? Lembah itu satu dataran di antara gunung-gunung, ya, satu dataran di antara gunung-gunung, sebuah wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang luasnya dari beberapa kilometer sampai ribuan kilometer. Jadi lembah itu sebuah dataran rendah yang diapit oleh gunung, ya, terbentuknya karena geografi, karena proses geologis. Nah, kikis angin kena kikis air, air hujan dan angin mengikis gunung sehingga terciptalah sebuah lembah. Dan mungkin kalau gunung itu tinggi sekali dan rimbun hutannya, bisa jadi lembah itu tidak kena sinar matahari. Ya. Jadi lembah itu satu daerah yang bisa jadi bagus, tapi juga bisa jadi sangat menakutkan. Saya ingat Lot ketika berpisah dengan Abraham. Ya, Abraham berkata, Lot, pilih bagimu tempat. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku yang ke kanan. Lalu Lot melihat lembah Yordan yang banyak airnya. Lembah itu sudah menjadi satu daerah yang sangat subur sehingga menarik perhatian Lot dan keluarganya. Lot pindah ke sana. Lembah menjadi menarik, lembah menjadi indah karena situasi geologis. Tapi ada lembah yang menakutkan yang namanya lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman?
Daud menulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu, secara harafiah di Israel itu ada satu tempat yang disebut lembah kekelaman. Jadi kalau berjalan turun dari Yerusalem ke Yeriko melalui jalan pintas terdekat itu melalui lembah kekelaman. Satu tempat yang namanya lembah kekelaman. Karena memang itu daerahnya gelap, sepi dan berbahaya, tapi itu adalah jalan pintas. Mungkin Bapak Ibu ingat kisah orang Samaria yang baik hati. Ingat ya, ada satu orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko lalu dirampok habis-habisan dan ditinggalkan di pinggir jalan hampir mati. Bisa dimungkinkan sekali itu terjadi di lembah kekelaman. Di daerah itu memang berbahaya. Daud mungkin selama pelariannya dari Saul melewati juga lembah ini. Makanya dia bisa menuliskan narasi dalam puisinya ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Karena lembah itu berbahaya. Karena lembah itu gelap. Di lembah itu banyak binatang buas, banyak binatang berbisa. Itu satu daerah yang berbahaya. Tapi kita tinggal di sini, di Indonesia, di Bukit Bambe, nggak ada lembahnya, nggak ada tempat yang namanya lembah kekelaman. Lalu apa artinya lembah kekelaman bagi kita hari ini? Lembah kekelaman juga bisa menjadi sebuah metafora dari situasi-situasi sulit yang kita hadapi. Dari kondisi yang ada, kesulitan, kegagalan, ketakutan, keputusasaan, ketidakberdayaan. Kalau kita bandingkan dan kita tarik garis dengan kondisi kita sekarang ini, bisa jadi inilah lembah kekelaman kita. Inilah lembah kekelaman yang harus kita lalui. Sebuah situasi yang membuat kita putus asa, cari kerja susah, mau keluar pembatasan, penyekatan di mana-mana. Mau apa? Mau di rumah saja ya bosan, boring. Saya baca berita kemarin seorang kakek umur 93 tahun, Pak. Saya lupa di mana. Kena COVID, dibawa ke rumah sakit. Hari keempat atau hari kelima gitu saya lupa. Dia dalam kondisi kritis, maksa minta pulang. Akhirnya dokternya setuju, keluarganya pun membawa dia pulang. Anehnya di rumah dia sembuh. Suasana yang enak dengan ketemu anak cucu mungkin yang membuat hatinya senang dan itu menaikkan imunnya. 93 tahun sembuh. Jadi kalau kita boring di rumah, ya bosen karena di rumah terus, bisa jadi imun kita tambah turun. Ya, sekali-sekali awal gitu. Tapi tetap tetap lakukan protokol kesehatan. Bolehlah menghibur diri sedikit ya, Bapak Ibu. Tapi jangan berani keluar ke gereja, tidak berani ya itu. Kita kembali kepada ini. Lembah kekelaman satu situasi yang menyulitkan kita. Kita sekarang berada di lembah bayang-bayang kematian. Satu situasi di mana kematian membayangi. Setiap saat bisa kita mati tanpa terduga. Berita COVID ini ya jujur saja memang cukup membuat kita miris. Ada rasa kejut di sana. Setiap hari kasus baru itu di atas 50.000. Setiap hari kasus baru, kasus positif baru setiap hari itu di atas 50.000. Hari Rabu itu saya sampaikan 56.757 kasus tertinggi di dunia. Sampai hari ini kasus harian tertinggi di dunia itu ada di Indonesia. Yang ngeri lagi itu kalau mendengar cari rumah sakit penuh, cari oksigen habis. Jadi orang mati bukan karena COVID-nya, tapi karena nggak dapat penanganan, karena nggak punya oksigen. Cari oksigen penuh, habis rumah sakit penuh ditolaki. Sampai ada berita William Put tutup artinya nggak terima pasien baru.
karena penuh bludak, tenaga terbatas, bed penuh semuanya, malah di RKS itu sampai ruang IGD pun dijadikan ruang rawat inap pasien COVID. Apa kita ndak mir-mir gitu ya, nyelut-nyelut kalau mendengar berita seperti ini? Sementara di kompleks perumahan kita tinggal ini, sono kena COVID, sono isoman, sono mati, sana kritis, cenut ya. Inilah lembah kekelaman. Inilah masa-masa di mana kita menjadi sangat putus asa, tidak berdaya. Apa saja kita buat seolah-olah gagal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu membaca penuh pasal 23 ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, atau pakai bahasa Inggrisnya tadi, walaupun aku harus berjalan melalui lembah kekelaman. Artinya ada bahaya yang mengintai kita, ada kemungkinan maut membayangi kita. Namun pastikan kita baca sampai selesai, kita imani itu, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Engkau menyertai aku. Siapa yang menyertai kita? Tuhan. Ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada 5 hal seputar lembah kekelaman ini yang harus kita pahami, supaya kita tidak menjadi drop, putus asa benar-benar, kecewa benar-benar, takut benar-benar sehingga imun kita turun. Yang pertama, lembah kekelaman itu bagian dari kehidupan. Siapapun orangnya, tinggal dimanapun dia, dalam situasi yang bagaimanapun, dia pasti akan melewati lembah kekelaman. Terlebih orang-orang percaya. Yesus sendiri sudah mengatakan begini. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, apa? Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lembah kekelaman itu sama dengan salib, penderitaan, kegagalan seolah-olah, keputusasaan, nggak tahu mau buat apa. Salib. Tuhan justru berkata, kalau kamu mau ngikut aku jadi muridku, maka kamu harus menyangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari. Pikul salib setiap hari, day by day, every day, setiap hari pikul salib. Inilah lembah kekelaman yang harus kita sadari bahwa oh iya, kalau saya mau ngikut Tuhan, saya mau ngikut Yesus, saya beriman kepada Yesus, berarti memang aku harus berjalan melalui lembah kekelaman. Supaya kita tidak menjadi kecil hati, kecewa, lalu menolak Tuhan. Kata Tuhan, kalau kita menolak Dia, ya selesai hidup kita. Aku akan menolak engkau. Tapi ketika kita menyadari bahwa oh iya, memang aku harus melewati ini. Kalau aku mau jadi murid Tuhan, aku harus melewati ini. Aku harus melewati salib, aku harus melewati ujian. Karena ini hidup, Pak. Karena hidup kita ini hadiahnya sorga. Kalau hadiahnya payung, ya mungkin cuma butuh beberapa ratus ribu. Tapi ini hadiahnya sorga. Jadi harus dibayar dengan apa? Penyangkalan diri dan pikul salib. Sadar ya, bahwa setiap hari, setiap saat kita memang harus melewati lembah kekelaman. Tapi kita akan melihat faktanya. Yang kedua, terjadi pada semua orang. Nggak peduli dia orang kaya, nggak peduli dia orang miskin, akan melewati lembah kekelaman kalau mau mengikut
Tuhan. Tidak peduli siapapun Anda, siapapun kita, pasti mengalami lembah kekelaman. Tapi kalau kemudian seperti itu Pak, lalu apa untungnya saya jadi orang Kristen? Apa faedahnya saya jadi orang percaya ngikut Yesus? Mazmur 34 ayat 19 berkata, kemalangan orang benar banyak. Wih. Bapak Ibu kalau lagi ngalami kemalangan, ingat ayat ini ya, karena firman Tuhan sendiri yang berkata kemalangan orang benar sedikit, kemalangan orang benar akeh. Wong Surabaya ngomong ini, kemalangan orang benar wakeh, saking akeh. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Bapak Ibu, kata melepaskan itu bukan terus kemalangannya diangkat lalu kita dikasih jalan tol, iki liwat ini nak, sampai di sana tidak ada hambatan. Oh bukan. Tuhan melepaskan dia, itu Tuhan memberikan kekuatan untuk menanggungnya dan mengalahkan kemalangan. Artinya kita aktif, kita nggak duduk manis, kita nggak cuma diam saja. Kecuali saat-saat dimana Tuhan tahu kita tidak mungkin mampu, Dia yang bertindak, kita diam saja. Tapi ada saat-saat dimana kita harus siap menanggungnya. Tapi jangan khawatir, kenapa? Karena Tuhan melepaskan kita dari semua bayang-bayang maut tadi. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan yang memimpin langkah kita, menjaga kita di segala jalan kita. Itu Tuhan kita. Baca juga ayat ini, Mazmur 23 ayat 4 yang bagian terakhir, gadamu dan tongkatmu. Apa gada dan tongkat ini? Saya pernah sampaikan sini pelajaran, ya. Apa gada masih ingat? Gada itu tongkat pendek dipakai gembala untuk menghalau binatang buas. Artinya apa? Ini perlindungan Tuhan terhadap kita dari bahaya. Tuhan memberikan perlindungan. Gadamu dan tongkatmu. Lalu tongkat apa? Tongkat gembala itu biasanya panjang. Yang punya fotonya Yesus pegang tongkat panjang di ujungnya. Tujuannya apa? Kalau domba ini kepleset masuk ke jurang, gembala akan pakai tongkat itu untuk gantol dombanya. Ini bicara tentang apa? Pemeliharaan. Artinya apa? Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan itu yang menghibur kita. Tuhan menyertai kita dengan perlindungan dan pemeliharaan. Makanya Mazmur Daud menulis dalam narasinya di pasal 91, itu dia sekalipun 1000 orang rebah di kiriku, 10.000 di kananku, itu tidak akan menimpa. Engkau hanya akan melihatnya dengan mata. Ia mengutus malaikat-malaikatnya untuk berkemah di sekeliling, menjaga engkau di segala jalan. Ini keyakinan Daud, dan mari ini menjadi keyakinan kita. Mungkin saat ini kita berada di dalam situasi yang mengkhawatirkan, bayang-bayang maut menyertai kita, mengintai kita. Bayang-bayang kematian menyertai, mengintai kita, mengintip kita, seperti kata Petrus, ya, 2 Petrus 5 ayat yang ke berapa itu, 28 kalau tidak salah. Seperti singa, lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, ayat 8, mencari kesempatan untuk menelan kita. Itu iblis, bayangan kematian mengintai kita. Tapi Bapak Ibu, ayat ini berkata, jangan takut. Gadanya Tuhan, perlindungannya Tuhan, dan tongkatnya Tuhan, pemeliharaannya Tuhan, itu yang menyertai kita, yang menghibur kita. Tidak usah takut.
nggak usah gentar. Tetap yakin Tuhan adalah gembalaku yang menyertai aku. Karena ada gada dan tongkat Tuhan yang siap untuk membela kita dan memelihara hidup kita. Ya. Yang ketiga, lembah bayang-bayang maut atau lembah kekelaman itu tidak bisa diduga, tidak bisa diprediksi datangnya. Saya ingat 30 Desember 2019 maksudnya. 30 Desember 2019 muncul berita di Wuhan, muncul virus yang hampir membunuh seluruh orang Wuhan. Saya masih ingat waktu itu ada pakar-pakar di Indonesia yang berkata, nggak usah takut Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini panas. Itu Januari ya, ketika beberapa negara sudah terinfeksi. Nggak mungkin masuk Indonesia karena Indonesia panas. Virus ini mati dalam suhu 24 derajat Celcius. Nggak perlu takut. Bulan Maret muncul berita di Bandung 2 orang kena COVID, masuk rumah sakit. Dan dalam waktu pendek berikutnya ratusan orang terinfeksi, ribuan orang. Dan sekarang ini sudah puluhan ribu, mungkin sudah menyentuh jutaan, sudah menyentuh angka jutaan terinfeksi. Tidak bisa kita duga, tiba-tiba datang. Ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita supaya kita, Amsal 27 ayat 1, jangan memuji diri karena esok hari, karena kau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jangan bangga dengan pencapaian kita hari ini lalu kita gampang, besok aku pasti bisa. Jangan ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi kita berserah, mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, karena itu berjaga-jagalah. Kalau kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ayat ini berkata, berjaga-jagalah. Maksudnya apa? Melek terus, Pak? Ya enggak lah. Melek terus ya rembes ya. Enggak mungkin bisa melek terus. Tapi roh kita yang berjaga-jaga. Kehidupan kerohanian kita yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap dosa. Karena maut yang paling mengerikan itu bukan virus corona, tapi maut karena dosa. Kematian karena dosa itu membuat kita tidak akan pernah mengalami kehidupan kedua. Yesus menebus kita dari dosa itu, tapi kita tidak mau ditebus. Kita banggel, kita ngotot dengan hidup kita, suka-suka kita. Tuhan lepas tangan. Maut itu yang paling mengerikan. Virus corona hanya bisa membunuh tubuh ini. Penyakit-penyakit itu hanya bisa membunuh tubuh ini, tapi kekuatan kuasa dosa membunuh jiwa kita. Jiwa kita bukan milik Tuhan. Kalau sudah seperti itu selesai. Karena ada kehidupan setelah kematian. Nah, kehidupan itu di mana? Itu yang harus kita pikirkan sekarang. Kehidupan itu nanti di mana? Kehidupan setelah kematian. Umur kita terbatas di dunia ini. Ya, mungkin bisa menyentuh angka 90-an ke atas. Mungkin bisa menyentuh angka 100 lebih. Mungkin. Tapi tetap ada batasnya. Ada akhirnya. Selesai. Kematian terjadi. Kematian menghentikan kehidupan di dunia, tapi masuk kepada kehidupan berikutnya. Di mana kita hidup itu? Di surga atau di neraka? Kalau kita di neraka, hidup itu di neraka, kita hidup di dalam penderitaan sepanjang masa. Tidak ada akhirnya. Tapi kalau hidup itu ada di surga bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan juga sepanjang masa, tanpa batas. Itu ditentukan dari hidup kita sekarang. Jadi tetaplah di dalam Tuhan. Jangan menyangkal Tuhan hanya gara-gara penderitaan kecil yang sekarang ini, Bapak Ibu ya. Saya teruskan. Yang keempat,
Oh, baca dulu 1 Korintus 16 ini. Mari kita baca sama-sama. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Mengapa ada kata laki-laki? Laki-laki itu menggambarkan tentang teguh dan kuat, nggak cengeng. Walaupun ada laki-laki cengeng ada, tapi laki-laki dalam pemahaman umum itu nggak cengeng, nggak aleman, strong, kuat. Jadilah seperti laki-laki nggak cengeng, kuat, teguh di dalam pendirian, dalam iman. Jadi berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Pak, Bu, ada banyak potensi yang membuat kita beralih dari iman sekarang, termasuk COVID. Ada banyak potensi yang membuat kita bisa tidak lagi beriman kepada Tuhan. Ngapain ke gereja? Odoai, kawuru yang mati. Iya, semua orang pasti mati. Tapi kemana setelah mati? Itu pertanggungjawaban kita selama kita hidup. Hati-hati dengan hidup kita, karena hidup kita ini bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan. Selesai waktunya Tuhan minta kembali. Masalahnya selama hidup kita percaya kepada Dia, yakin akan penyertaan Dia, atau kita sembrono. Kalau kita sembrono selesai, berakhir. Yang keempat, lembah kekelaman ini hanya sementara. Di dalam terjemahan bahasa Inggris tadi dan firman Allah yang hidup dikatakan, walaupun aku harus berjalan melalui. Jadi tidak tinggal diam di situ, tidak duduk di situ, tidak meleset di situ, tapi berjalan melalui. Artinya apa? Artinya lembah itu pasti akan kita tinggalkan, akan kita lewati. Karena hidup ini bergerak maju. Jadi orang Kristen kita harus go, harus bergerak maju. Jangan statis, jangan diam, tapi kita harus bergerak maju. Lembah itu hanya sementara. Segala sesuatu yang ada di dunia itu bersifat sementara. Ada yang namanya expiry date. Nah ini kalau Pak Ratna sama Brina tiap hari bergumul dengan ini, dilihati sudah expired belum barangnya. Ada expirednya, demikian juga dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik yang senang-senang maupun yang susah-susah, pasti ada expirednya, ada expiry date-nya, ada tanggal kadaluarsanya. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita sedang berada di dalam lembah kekelaman, percayalah saat nanti akan tiba waktunya kita melewati lembah ini, masuk kepada perjalanan hidup yang baru. Ingat 1918 kalau saya nggak salah ingat, dunia diserang oleh virus yang namanya saat itu flu Spanyol. Waktu itu virus ini juga membunuh jutaan orang. Apakah ada orang Kristen di sana? Iya pastilah. Apakah orang-orang itu berdoa waktu itu supaya virusnya hilang? Saya yakin iya. Tapi apakah virus flu hilang? Sing berdoa wis mati, virusnya kurung mati. Tapi apakah virus flu kemudian membunuh? Halo, ada di sini yang ketika kena flu terus takut, waduh, aku kena flu, di Lukas mati, ada.
Alah, belum Pak Ramek, Mas Kadon, wis sakit sembuh. Ya, sudah tidak menjadi begitu menakutkan lagi. Demikian juga dengan situasi keadaan kita sekarang. Semuanya ada batasnya, ada expirednya. Tapi menariknya, Bapak, pengalaman di lembah kelam yang sementara ini membantu kita memperoleh kemuliaan kekal. Kok iso kita baca ayatnya? Ayo. 2 Korintus 4 ayat 17. Mau buka Alkitab boleh, mau baca sama-sama saya di sini boleh. 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Penderitaan ringan, Pak. Kalau kita hari ini harus terpapar COVID, saya kasih kata harus, karena inilah lembah kekelaman, berbanding lurus dengan firman Tuhan tadi dalam terjemahan New English Translation, ya. Sekalipun aku harus berjalan melalui lembah kekelaman, kita harus. Saya tidak pernah minta. Oh, saya minta kena COVID. Wah, ini wis loro berarti ya. Saya tidak pernah minta. Tapi kalau itu harus kita lewati. Pak Rano dulu juga tidak pernah minta, Pak ya. Oh, aku minta kena COVID, nggak mungkin. Wah, 3 bulan, Pak ya. 2 bulan lebih harus mengunci diri, tidak bersosialisasi. Gak ketok srengenge 2 bulan lebih. Nggak pernah minta, tapi harus melewati itu. Itu menjadi pengalaman. Percayalah, itu hanya penderitaan ringan. Karena Tuhan tidak mencoba kita melampaui batas kekuatan kita. Amin. Itu hanya penderitaan ringan. Dan itu mengerjakan bagi kita, membantu kita untuk kita memahami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya yang disediakan Tuhan. Kalimat ini berkata jauh lebih besar dari penderitaan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih ada di dalam lembah kekelaman, milikilah keyakinan, oh ini hanya sementara. Kalau aku harus melaluinya, percayalah itu cara Tuhan untuk membantu kita memiliki pengalaman untuk kita bisa masuk ke kemuliaan kekal yang disediakan Tuhan, yang nilainya jauh lebih besar dari penderitaan kita sekarang. Saya tidak berkata orang yang kena COVID tidak dilindungi Tuhan, tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin dia harus melalui lembah kekelaman itu. Saya sampaikan kemarin ya, minggu kemarin. Hari Kamis ya. Tepat hari Kamis itu, istri ketua wilayah organisasi kita GPDI di wilayah 10 Surabaya, Gresik dan Madura dipanggil Tuhan gara-gara COVID. Sesak nafas, tidak dapat oksigen. Dalam keputusasaan dan ketidakberdayaan dipanggil Tuhan. Itu lembah kekelaman yang harus dilalui oleh yang bersangkutan dan keluarga yang ditinggalkan. Tapi Bapak Ibu, milikilah pemahaman ini. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, itu adalah cara Tuhan supaya kita mengalami pengalaman kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya. Kita dipersiapkan baik secara fisik maupun mental untuk menerima kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Tetap mengucap syukur, tetap gandol Gusti, tetap percaya Tuhan, tetap lakukan tugas dan kewajiban kita. Yang kelima,
setiap lembah kekelaman yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita selalu memiliki tujuan. Yeremia 29 ayat 11 itu Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Konteks ayat itu adalah bangsa Israel sedang dalam tawanan Babel, sedang dalam tindisan penjajahan orang-orang Babel, diangkut ke Babel jadi tawanan, jadi narapidana. Hidupnya terkungkung, hidupnya terbatas, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan berkata, lakukan yang bisa kamu lakukan. Tanam tanamanmu di sana, dirikan rumahmu di sana, carikan istri buat anakmu. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan. Itu konteksnya. Tetap lakukan tugasmu. Jangan gara-gara kamu dibelenggu lalu kamu malas, kamu tidak apa-apain, kamu tidak ibadah. Tetap lakukan tugasmu. Memang kita dibatasi, tapi tetap lakukan tugasmu. Itu pesan Tuhan kepada Yeremia untuk bangsa Israel yang ada di bawah. Karena Tuhan punya apa? Rencana yang indah, masa depan yang penuh harapan. Itu yang harus kita ingat. Demikian juga dengan lembah kekelaman yang saat ini kita lewati. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 kita baca. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, sebelum saya baca ayat yang ke-7 ya, kita masih hubungkan dengan COVID-19 sampai tahunan. Ayat firman Tuhan yang berkata, Amsal 17 ayat 22 itu kalau nggak salah, hati yang gembira adalah obat. Itu viral sekarang. Bukan hanya orang Kristen yang mau, mereka yang di luar sana pun percaya hati yang gembira itu obat yang manjur. Itu didengung-dengungkan. Cara untuk mengatasi COVID yang terbaik, yang termurah apa? Gembira. Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita ada di pencobaan. Bukan hanya satu, banyak. Salah satunya COVID. COVID membuat kita nggak bisa kerja. Nggak kerja nggak dapat duit. Nggak dapat duit nggak bisa beli makan, nggak makan lapar lah, kan rentetannya panjang. Kita berada di berbagai-bagai pencobaan, tapi Petrus berkata bergembiralah akan hal itu, karena itu sifatnya seketika, sesaat. Nah, tujuannya apa ya? Maksud semuanya itu ialah untuk apa? Untuk apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi tujuan Tuhan untuk memberikan kepada kita masalah dan lain sebagainya, atau membawa kita dalam lembah kekelaman ini, tujuannya adalah untuk apa? Iman kita terbukti. Haleluya. Banyak orang mengaku Kristen, tapi ketika diuji
tidak mampu menunjukkan kemurnian imannya. Keder. Banyak juga yang lari dari Tuhan. Oh, meluk Tuhan ya padha wae. Meluk Yesus ya soro, tambah soro. Wis gak Yesus. Setiap kesulitan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sebab kemurnian imanmu itu nilainya jauh lebih tinggi daripada emas, ya, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pak, Bu, inilah goal kita, inilah tujuan hidup kita di dunia, yaitu supaya dapat hidup kekal di surga. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau tidak mampu melewati ujian ini, tidak murni iman kita, kita tidak memperoleh ini semua. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya kasih, mari dalam lembah kekelaman pun ini kita menunjukkan kemurnian iman kita. Saya tetap cinta Tuhan, saya tetap melayani Tuhan, saya tetap beribadah kepada Tuhan. Pak David ini boleh perkara? Tidak, Pak. Saya tidak ingin cari perkara. Tapi masalah roh kita itu masalah kita dengan Tuhan, bukan masalah kita dengan yang lain. Masalah jiwa kita itu masalah kita dengan Tuhan. Manusia boleh membunuh tubuh saya, dan hanya itu yang bisa dia lakukan terhadap saya. Tapi kalau saya jauh dari Tuhan, saya menghindari Tuhan, Tuhan bisa membunuh baik tubuh maupun jiwa saya. Apalah artinya hidup di dunia tapi mati di alam sana? Apalah artinya kita selamat, seolah-olah selamat di dunia, tapi kita nggak selamat di sana? Sebab inilah waktunya kita menunjukkan kemurnian iman kita. Awal pandemi tahun lalu saya berkata, ini masa penampian. Kita orang-orang percaya ditampi, diuji, apakah kita ada isinya atau hanya sekam kosong. Kalau kita hanya sekam, kita akan terbuang lalu dibakar. Tapi kalau kita bernas, ada isinya, ada bobotnya, kita masuk ke dalam lumbung, kita disimpan di dalam Tuhan. Jadi mari kita buat hidup kita berisi, sehingga masa penampian ini membuat kita murni, iman kita murni. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap aman di dalam lembah kekelaman ini? Apa yang harus kita lakukan? Hari Kamis kemarin saya sampaikan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada saran terbaik saya untuk Bapak Ibu di tengah kondisi seperti ini selain apa? Takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 kita baca ya. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Garis bawahi, Tuhan adalah gembalaku. Apa artinya Pak Bu? Kalau Tuhan gembala, berarti Dia yang memimpin kita, menuntun, mengarahkan. Kita jadikan Tuhan itu sebagai Tuhan yang mengarahkan kita, bukan kita yang mengarahkan diri kita sendiri, bukan sakarepe dhewe, tapi sakarepe Tuhan.
Itu Tuhan yang jadi gembala. Tuhan pemilik hidup kita. Jadikan Tuhan gembala. Takutlah akan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Tidak ada saran lain. Tidak ada saran lain. Anda punya uang, Anda bisa sembunyi di apartemen. Sampai kapan? Anda bisa kumpulin isi apartemen dan makanan untuk satu waktu bertahun-tahun. Tetap ada batasnya. Tapi di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, maka kita takkan kekurangan. Sekalipun aku berjalan melalui lembah bayang-bayang kematian, aku tidak akan takut. Ketika kita mengarahkan hidup kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan benar-benar Tuhan kok gembalaku, sing nuntun aku, sing mimpin aku, sing ngarahkan aku, hidupku terserah apa katamu, maka Tuhan akan memimpin kita ke lembah, ke padang yang berumput hijau, ke mata air yang tenang. Itu Tuhan kita. Walaupun untuk ke mata air yang tenang itu harus melalui lembah bayang-bayang kematian. Wes tak percaya sama aku. Pasti sampai di padang yang berumput hijau dan mata air yang tenang. Gandul Gusti. Hidup benar-benar apa katanya Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kemampuan hikmat sendiri. Tak ada artinya. Tapi andalkan Tuhan. Mari kita undang Bapak Ibu bagi berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu. Tolong musik. Kita angkat satu pujian. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, Yesus tetaplah juru selamat kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Amin, amin. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Oh haleluya Yesus. Walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun,
sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, yes, amin, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, amin, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku Tuhan. Amin. Amin. Percayalah Dia adalah gembalamu, gembala yang baik, yang selalu menuntun engkau dan aku ke padang yang berumput hijau dan ke mata air yang tenang. Sekalipun untuk itu kita harus melewati lembah kekelaman, tetap berharap kepada perlindungan Tuhan. Gada Tuhan, tongkat Tuhan, itu yang memelihara kita, yang menghibur kita. Oh, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengerti Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan sungguh, Engkau mengasihi kami dengan sangat. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik, sepersekian detik pun. Haleluya. Engkau menjagai kami dengan gadamu dan tongkat. Engkau memelihara dan menjaga kami, Engkau melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut bahaya. Walau penyakit sampar timbul di tengah hari, panah Tuhan Yesus, panah maut, panah iblis menyerang kami, tapi kami akan tetap berdiri melihat bagaimana Allah yang kami sembah, Tuhan Juru Selamat kami, memakari melindungi kami. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Tuhan memberi kita roh yang membuat kita kuat dan berani. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus
Melalui apa yang kami alami, kami akan menyatakan kebesaran kemuliaan-Mu Bapa. Sepanjang umur hidup kami, kami tidak akan berhenti percaya. Kami tidak akan berhenti untuk mengikut Engkau. Kami tidak akan takut, karena kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Perlindungan-Mu nyata Tuhan, dan Engkau tidak pernah main-main. Engkau tidak pernah memandang sebelah mata kepada kami. Aku percaya Engkau mengasihi kami, dan ini yang akan kami lakukan Tuhan. Kami akan terus berjalan bersama-Mu. Apapun yang harus kami hadapi, kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin akan kami lewati lembah kekelaman berikutnya yang jauh lebih kelam, tapi aku tetap percaya Engkau adalah gembalaku yang menuntun aku, yang membimbing aku, yang melindungi aku, yang menjagai aku, menjagai kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nikmati penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, nikmati perlindungan Tuhan. Jangan pernah engkau kecewa, tawar hati. Jangan pernah engkau takut. Nah, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya selalu ada menyertai kita. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan hari ini kami aminkan firman. Engkau adalah gembalaku yang membuat aku tidak akan pernah kekurangan. Walaupun kami berhadapan dengan masa sulit yang mempersulit keadaan kami, tapi aku percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggalkan. Engkau memelihara kami dengan gadamu dan tongkatmu. Itu yang menghibur kami, itu yang membuat kami bersuka cita, bergembira, berbahagia Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara di depan mimbar kudus-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman. Selanjutnya Roh Kudus, Engkau yang bekerja di dalam hati kami semua, seluruh jemaat Tuhan, supaya firman ini mendatangkan kekuatan bagi kami untuk melanjutkan tugas dan kewajiban kami selama kami hidup di dunia ini, sampai kami memperoleh puji-pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan tetap beribadah ya. PPKM kalau tidak salah berakhir tanggal 20 kalau tidak diperpanjang oleh pemerintah ya. Saya baca berita kemarin, Menteri Luhut berkata sedang dikaji ulang untuk perpanjangan PPKM. Banyak protes, banyak LSM dan orang-orang yang protes apabila PPKM diperpanjang, karena memang kalau menurut saya sih tidak ada bedanya. PPKM ini dari tanggal 3, itu berarti sudah 3 minggu yang lalu, sampai hari ini toh penambahan jumlah kasus baru COVID tiap hari naik. Rakyat dibatasi gerak, tapi COVID ya tetap makin banyak yang terkena virus. Mungkin ada yang ngomong lah, tidak dibatasi aja tambah naik, kalau tidak dibatasi gimana? Ya, saya sampai pada kesimpulan bahwa kalau ini memang kehendak Tuhan, sampai pada puncaknya, tidak ada yang bisa membatasi. Seperti virus flu,
sampai pada puncaknya, setelah itu akan menghilang dengan sendiri. Itu saya sampai pada kesimpulan begitu. Jadi tidak ada cara lain. Yang pertama, saran saya hanya kuatkan imun Anda. Yang kedua, takut Tuhan. Sudah itu aja. Ikuti prokes, tetap jalan. Kuatkan imun Anda. Dengan cara apa? Berbahagia, bergembira, makan yang sehat, istirahat yang cukup, hati dan otak dibuat senang. Lalu takut Tuhan. Itu cuman itu menurut saya cara terbaik untuk mengatasi COVID. Jadi minggu depan kita akan kembali beribadah seperti biasa. Saya mengajak seluruh jemaat yang lain, ayo kita kembali beribadah. Lebih banyak yang berdoa, lebih banyak kesempatan kita bebas dari COVID. Semakin banyak yang undur tidak berdoa di gereja. Sekali lagi Tuhan melihat kemurnian iman kita ya Bapak Ibu yang di rumah. Tunjukkan kemurnian iman kita dengan cara tetap takut akan Tuhan. Pengumuman gereja, hari Kamis tidak ada ibadah rumah tangga. Hari Sabtu masih belum ada sekolah minggu, Bu Gembala. Tapi pra remaja dan pemuda tetap ada. Jadi Bapak Ibu dorong anak-anak untuk hadir di gereja, dan saya pastikan tidak ada virus di gereja ini. Setiap selesai ibadah saya fogging, saya semprot, saya bunuh kuman dan virus yang ada di ruangan ini. Jadi jangan khawatir, saya pastikan tidak ada virus di ruangan ini. Jangan takut Bapak Ibu. Ya, tetaplah dalam perlindungan Tuhan. Minggu depan kita kembali beribadah di tempat ini dan pelayan pujian dilayani oleh Ibu Dina, singernya Rachel dan Rea ya. Kalau rencana ya nanti bisa diatur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan sambil kita naikkan pujian kita. Ada satu sobatku. Nanti yang menjalankan persembahan, saya minta silang 2 kali saya ya. Atau sila sama kakak Rachel. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Tetapi sebelumnya kita akan berdoa buat persembahan. Nanti saya minta Tante Rina berdoa untuk persembahan dan doa syafaat Ibu Joko, dan kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih. Bapak, ketahui yang terjadi di bangsa kami, khususnya Tuhan. Kesehatan semua dalam tangan kuasa-Mu. Pada kita berkepanjangan Tuhan, tangan Tuhan tak panjang untuk menolong bangsa ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu bersujud menyembah nama-Mu Tuhan. Kita pertolongan, perlindungan yang dari Tuhan. Kami tidak bisa melewati kelapan jalan ini tanpa campur tangan Tuhan. Kami tak mampu sendiri. Tuhan, kami serahkan bangsa ini dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang rendah. Tangan Tuhan tak terlalu panjang untuk menolong. Amin. Haleluya. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Maka kami di Gresik, Surabaya, Sidoarjo dan sekitar, khususnya Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Maka kami juga berdoa para pemimpin negeri ini, Bapak Presiden sampai jajaran yang terendah, mereka terpilih karena campur tangan Tuhan untuk bangsa ini. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, Bapak. Kami juga berdoa untuk pengabaran Injil yang ada di pedesaan, perkotaan, dan seluruh negeri ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan juga anak-anak Tuhan yang menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan. Tuhan, kami serahkan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, pergumulan mereka pun kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami GWDI Putra ini Tuhan. Tuhan, perlindungan dan pertolongan Tuhan kami anak Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan pengasihan. Bapak Ibu Gembala yang sudah tempatkan gereja kami Tuhan, apapun masalah pergumulan yang diserahkan semua dalam tangan pengasihan. Terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak di gereja kami ini Tuhan, dari sekolah minggu sampai remaja. Tuhan, apa yang terjadi, serahkan semua dalam tangan sampai Yesus. dalam program yang tersusun di gereja kami, kami serahkan semua dalam tangan. Tuhan, kami berdoa mudah daripada semua ini kami naikkan hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
bersyukur dan percaya bahwa kalau sampai hari ini kami ada, itu karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kalau hari ini kami bisa mengikuti ibadah, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami dikuatkan oleh firman, kami percaya ini juga adalah berkat Tuhan untuk kami. Bapa, hari-hari selanjutnya dari hidup kami tidak pernah tahu ada apa di depan, tetapi kami bergantung padamu, sebab Engkaulah gembala kami, gembala yang baik, Tuhan atas segala Tuhan, Sang Gembala yang akan memimpin kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mempercayakan diri kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk itu kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan kepada kami. Kami sudah menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Sebentar kami akan pulang, namun izinkan hamba memohon kepadamu, turunkanlah berkat-Mu atas semua jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik berkat jasmani, amat terlebih berkat rohani. Berkati pekerjaan usaha mereka, berkati apapun yang mereka lakukan untuk menghasilkan pemasukan bagi rumah tangga mereka. Tuhan berkati, Tuhan membuat mereka semakin terampil, semakin cerdas, dan membuat karir mereka terus naik dan terus naik, menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, melindungi kesehatan kami di tengah ancaman pandemi dan juga perubahan cuaca. Tuhan Yesus, banyak penyakit yang ada di sekeliling kami, tetapi kami berlindung kepadamu. Tundungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, tundungi kami dan seluruh jemaat-Mu, agar tidak ada penyakit yang bisa menyentuh kami, supaya dengan tubuh yang sehat ini kami bisa mempersembahkannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati rumah tangga kami Tuhan, buat kami semakin hari semakin berbahagia, semakin hari semakin limpah dengan ucapan syukur, semakin hari semakin limpah dengan sukacita dan kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Orang tua dengan anak, suami istri, adik kakak, keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, kami bersama-sama berbahagia menyatakan kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat anak-anak muda, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Anak-anak kami, keturunan kami Tuhan, yang Kau titipkan kepada kami, Tuhan berikan kemampuan kami mendidik mereka, mengajar mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran, dan jamah mereka Tuhan. Ketika mereka ada di luar, kami tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kami hanya bisa berserah ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memimpin menuntun supaya mereka jangan salah jalan, tetapi mereka tetap di dalam jalan-Mu. Masa depan mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, Tuhan berkati dan Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang sudah berkorban, tangan-tangan yang sudah mengembalikan miliknya Tuhan, Tuhan kembalikan lipat ganda. Tuhan buka tingkap langit sehingga mereka menerima yang terbaik, berkelimpahan lebih daripada yang mereka taburkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang datang dengan beban berat, sakit, penyakit, Tuhan Yesus pulangkan mereka dengan kelegaan dan pertolongan, kesembuhan dari segala sakit penyakit mereka. Yang kekurangan Tuhan limpahi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa buat Ibu Elizabeth yang hari ini dirawat di Rumah Sakit Putri Rahayu. Tuhan melawat, Tuhan menolong, Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan. Tubuhnya sehat kembali, kuat kembali Tuhan, dan lepaskan dari segala sakit penyakit. Lindungi dari penyakit-penyakit yang lain dalam nama Yesus. Dan ibu ini boleh kembali minggu depan bersama kami di tempat ini dalam keadaan yang sehat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur bersama-sama. Kita angkat tangan kita dan percaya Tuhan menyertai. Pulanglah di dalam kasih sayang, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dalam keselamatan, di dalam cinta kasih Allah Putra, pertolongan, perlindungan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekarang dan bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.
sehat kok.